sejak mereka jadi seniman panggung, sebelum jadi seniman digital ini, mereka itu kan seniman itu sebagai tontonan, ya tuntunan. Kedua-duanya harus berjalan begitu, biar seimbang. Ya, sekarang kita sedang bersama sutradara Bakar Production, Mas Mustanto. Ya, bagaimana awalnya ide Bakar Production itu muncul? Sebelum ada Bakar Production, kami ini kan seniman tradisi ya, yang ada yang ketoprak, ada yang wayang wong, MC campur sari, sinden, band humor. Kebetulan pas tahun 2020 pandemi masuk ke Solo, itu semua aktivitas kami tiba-tiba berhenti total. Artinya panggung kami hilang. Kami tidak punya ruang ekspresi. Terus beberapa teman itu ngajak saya untuk, ayo gawe-gawe opo ngono mas, kita bikin sesuatu. Muncullah ide, kita bikin sitkom di YouTube. Kita bikin kontennya sitkom, judulnya Balada Kampung Riwil, kita upload di YouTube. Begitu. Awalnya itu, sesederhana itu. Mas Mus mengkombinasikan atau memunculkan kebudayaan atau kesenian itu di media digital sekarang itu dengan cara apa? Mungkin dialognya atau mungkin juga ada apa itu? Bagaimana? Pertama kita awali dari menulis. Jadi sebelum kita memulai bikin konten ini, saya sudah harus sepakat dengan ini harus ditulis gitu. Ini harus dinaskahkan. Jadi untuk membatasi banyak kemampuan ini, kan nenek sing saka wayang wong, ketoprak, MC, dagelan, itu kan punya kemampuan masing-masing itu. Iya. Yang kapasitasnya sulit untuk kita takar. Jangan sampai ini nanti ketika dijadikan satu di Bakar Production, ini justru akan muncul ide-ide liar sendiri. Iya. Kono improve dewe. Nah, kesepakatannya harus dinaskahkan. Dialognya harus secara tekstual itu. Itu untuk menyatukan itu. Kalau untuk memunculkan, Solo punya tembang ini, tembang tradisional ini, gundul-gundul pacul, kita munculkan itu. Kemudian punya wayang, kita munculkan di situ. Itu explore aja sambil jalan biasa, sesuai kebutuhan naskahnya. Ya, jadi modern dan tradisi itu dikombinasikan menjadi satu. Ya. Lah, itu kan anak muda itu kan tertarik, antusias untuk menonton episode-episode berikutnya begitu. Itu ada strategi khusus nggak? Padahal di situ kan mengangkat isu lokal, kemudian kombinasi dari kesenian tradisi. Apakah itu ada strategi khusus gitu? Strateginya kita bikin ringan aja. Daya tarik itu kita bikin komedi. Jadi yang kita tawarkan, hiburannya ini komedi. Meskipun konfliknya nanti tidak komedi, konfliknya bisa soal hal-hal yang tragis, misalnya larang pangan gitu, rande beras itu kan sesuatu yang yang basic, yang sebetulnya berat gitu, dirasakan oleh orang secara real. Tapi bagaimana itu kita kemas komedi. Nah, komedi itu yang kemudian kita harapkan untuk menarik penonton muda. Digawe lucu ya, digawe santai gitu. Terus kita juga kalau untuk promonya kita main di semua medsos. Kita nggak hanya YouTube saja, tapi kita juga neng TikTok iya, neng Instagram iya, Facebook juga, Twitter juga. Dan kita bikin video-video pendek itu, beberapa kali adalah video pendek itu viral. Nah, ketika nonton YouTube-nya juga adalah seneng gitu. Oke, jadi dari awal ide iseng itu kemudian sekarang menjadi besar, kemudian sekarang menjadi sebuah manajemen begitu? Iya.
Tadi kan disebutkan bahwa teman-teman production itu latar belakangnya ada pemain wayang orang, kemudian ada ketoprak, ada sinden, ada pemusik. Nah itu teman-teman itu masih sesuai dengan jobnya gitu, apa juga masih tetap di wayang orang atau masih ngetoprak begitu? Masih. Ya mereka kalau jadwal syuting dibakar ya tetap syuting, terus biasanya rutinitasnya mereka harus main wayang orang disebut dari sini, itu juga mereka tetap main. Jadi itu kan tinggal pengaturan jadwal aja. Mereka sudah setelah tidak pandemi ini mereka kembali ke habitat awalnya. Oh begitu, jadi tidak meninggalkan pekerjaan yang dahulunya. Yang awalnya basic awalnya. mereka tidak meninggalkan itu. Berarti saya juga masih ngetoprak gitu. Bakar Production sendiri meskipun kemasannya sekarang modern tapi spiritnya itu tetap pada yang kita punya. Nah, betul. Dan di Bakar Production sendiri kita masih tetap memegang apa yang namanya unggah-ungguh ya. Yeah. Di konten kita nggak ada yang namanya kata-kata jorok, visual. Kita menghindari itu. Kalau cuma pengen viral ya, kalian bikinlah konten sing lekoh gitu, sing saru-saru. Lekoh. Saru-saru. Iya. Viral. Pasti cepat gitu. Cepat. Perkembangannya cepat. Berarti masih mengutamakan atau menyuguhkan nilai-nilai budaya, kemudian spirit Jawa, ya, begitu. Karena spirit konco-konco ini, teman-teman Bakar Production itu, sejak mereka jadi seniman panggung, sebelum jadi seniman digital ini, mereka itu kan seniman itu sebagai tontonan, ya tuntunan. Kedua-duanya harus berjalan begitu, biar seimbang. Nah, prinsip itulah yang masih kita pegang, kita jaga, dan kita jalankan di Bakar Production. Kita nggak cuma tontonan, kita juga sebisa mungkin dari tuntunan.